Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baiklah rekan-rekan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Takhrid Hadis. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman melalui video singkat yang akan kita jelaskan terkait dengan tema dari mata kuliah Takhrid, yaitu takhrid melalui metode kedua, yaitu takhrid min alfazil hadis. Nah, takhrid melalui lafaz dalam matan hadis. Nah, ini merupakan metode yang paling banyak digunakan orang, terutama para pengkaji hadis atau tokoh-tokoh yang aktif di lembaga keagamaan yang konsen di bidang fatwa atau untuk menemukan hadis-hadis yang belum diketahui status sanadnya, kemudian kedudukannya. Maka kalau kita lihat metode inilah yang paling banyak digunakan. Nah, baik rekan-rekan yang berbahagia, saya akan menampilkan slide di sini kepada teman-teman supaya bisa mempermudah teman-teman untuk memahami apa yang kami sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, baik. Tema kita adalah takhrijul hadis, yaitu takhrid melalui kata-kata dalam matan hadis. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, takhrid hadis melalui kata-kata dalam matan hadis ini adalah metode yang kedua dalam melakukan takhrid. Jadi ketika kita menemukan hadis yang tidak diketahui siapa periwayatnya, kemudian bagaimana sanadnya secara lengkap, kemudian apa kedudukan hadisnya. Nah, secara umum fungsi dari takhrid itu adalah menemukan apa yang telah kita sampaikan tadi. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode yang kedua ini apa? Nah, kita jelaskan pelan-pelan teman-teman. Keistimewaan metode kedua dalam melakukan takhrid ini, yang pertama adalah metode ini mempercepat pencarian hadis. Jadi, jika teman-teman ingin cepat dalam melakukan takhrid atau dalam penelusuran hadis, takhrid hadis, maka metode ini menjadi satu keunggulan yang bisa kawan-kawan gunakan. Nah, misal nanti menemukan hadis apapun, yang terpenting adalah yang terpenting adalah bagaimana lafaz yang ada dalam hadis itu benar, sehingga kita bisa dengan mudah menemukannya. Dan yang paling terpenting lagi adalah cara mempermudah untuk menemukan hadis adalah kita mencari kata-kata yang paling jarang kita dengar dalam matan hadis tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada hadis-hadis yang ada kata-kata yang populer, misal ada kata-kata man, idza, qala, maka itu akan lama untuk menemukan hadis tersebut, karena dalam hadis sangat banyak kata-kata yang bermodel demikian. Nah, yang kedua adalah menyebutkan nama kitab. Nah, dalam metode yang kedua ini kita akan mudah menemukan nama kitab. Kitab itu maksudnya bab ya. Dalam kitab bahasa Arab, kitab itu artinya bab. Nah, juz itu ya jilid keberapa. Kemudian bab itu artinya subbab keberapa. Kemudian
halaman dengan membatasi hadis-hadisnya dalam beberapa kitab induk. Nah, kitab induk itu maksudnya kitab-kitab hadis yang otoritatif, yang merupakan sumber kitab otentik. Nah, otentik maksudnya yang asli, maksudnya tidak ada pentahrif, tidak ada tambahan-tambahan dari orang yang ada di zaman sekarang. Maksudnya sudah benar ditulis oleh Imam Bukhari sebagai penulis kitab hadis, Imam Muslim, kemudian ada orang yang menambah-nambahkan, kecuali mentahkik itu berbeda dengan tahrif. Nah, tahrif itu menambah-nambahkan sesuatu yang tidak penting, sehingga menyalahi makna. Kalau tahqiq itu mengoreksi kesalahan cetak, biasanya seperti itu. Nah, merujuk pada kitab-kitab induk itu adalah merujuk seperti kitab Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah yang ada dalam hadis. Itu kelebihan atau keistimewaan yang kedua dari metode ini. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan mencari hadis dari kata apa saja. Misal ada hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmidzi, al-Imam at-Tirmidzi. Kita bisa mencari hadis ini dari kata min, kemudian atau dari kata husnun, atau dari kata islamun, atau dari kata mar'un. Nah, tetapi ketika kita ingin mencari dari kata min, sangat banyak kata-kata dalam hadis itu yang ada kata minnya. Maka diusahakan kita mencari kata-kata yang tidak populer, yang jarang ada dalam hadis. Nah, itu ya akan mempercepat kita dan mempermudah kita untuk menemukan hadis yang ingin kita cari. Itu keistimewaan dan kelebihan dari metode yang kedua. Nah, kemudian kekurangan. Nah, ada keistimewaan juga ada kekurangan. Kekurangan metode ini yang pertama adalah keharusan kita memiliki kemampuan bahasa Arab yang memadai. Ya, tentu kita harus punya kemampuan bahasa Arab ketika ingin melakukan takrid. Kita harus hafal, tentu sebagai peneliti, pengkaji hadis, kita perlu hafal itu susunan huruf hijaiyah. Nah, itu yang akan mempermudah kita. Nah, kalau tidak hafal, tentu kita akan mencatat terlebih dahulu susunan huruf hijaiyah, baru kita perhatikan setelah huruf ini huruf apa. Nah, tapi ketika hafal kita tidak akan banyak membuka kitab yang lain. Kita akan ingat setelah huruf ro itu apa, setelah huruf to itu apa. Nah, seperti membuka kamus hadis. Mirip dengan metode yang pertama dalam pencarian hadisnya. Nah, kemudian karena untuk mengetahui setiap kata harus mencari kata dasar setiap kata. Nah, kita sebaiknya dituntut untuk paham banyak tentang bahasa Arab, karena dalam pencarian melalui metode yang kedua ini kita dituntut untuk tahu kata dasar dari kata yang ada kita dalam hadis tersebut yang ingin kita cari. Misal dari kata yang kita sebutkan tadi hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, islamun. Ketika kita ingin mencari kata islamun, kita tidak bisa mencari dari kata Islam itu diawali dari kata hamzah Islam, tetapi kita perlu mengembalikan asal kata Islam itu apa. Nah, mencari fi'il madinya islamun. Tentu dari kata salima yaslamu. Nah, kita mencari dari kata salima. Sin, kita kembali kepada huruf sin. Nah, demikian. Yang kedua, kekurangannya adalah dalam metode ini tidak menyebutkan periwayat dari kalangan sahabat. Nah, dia tidak menyebutkan hadis dari kalangan sahabat seperti yang kita temukan pada kitab, mungkin di kitab Jami' As-Shaghir ya, atau di kitab beberapa Tuhfatul Ashraf. Fatul Ashraf itu nanti di metode yang ketiga nanti kita pelajari. Nah,
atau di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kekurangan ini nanti bisa kita tutupi ketika kita merujuk langsung kepada sumber asli dari kitab hadis. Setelah kita buka kitab takhrij, kita merujuk kembali kepada kitab sumber hadis yang asli, sehingga kita bisa menemukan sanadnya secara lengkap. Kita akan menemukan rawi a'lanya dari kalangan sahabat yang mendapatkan hadis langsung dari baginda Nabi, atau rawi adnanya, rawi yang paling rendah, yaitu seorang periwayat yang menuliskan hadis ke dalam sebuah buku, atau Imam Bukhari atau Imam Muslim dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga kekurangannya adalah terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata. Nah, ini yang perlu kawan-kawan, teman-teman telaten. Nah, kita belum tentu bisa menemukan hadis pada satu kata yang ingin kita cari. Ketika kita tidak bisa menemukan hadis dari kata tersebut, kita dianjurkan sebaiknya secepatnya untuk mencari alternatif dengan melihat kata yang lain yang ada dalam hadis tersebut, sehingga hadis yang ingin kita cari itu ditemukan. Demikian. Selanjutnya, ini ada simbol-simbol seperti pada metode yang pertama. Metode yang pertama itu sangat banyak simbolnya, sedangkan metode yang kedua ini dari kitab ini kitabnya Mu'jam al-Mufahras, nanti kita jelaskan kurang lebih isi dari kitab Mu'jam al-Mufahras ini. Nah, simbol dalam kitab ini ada simbol kha. Nah, simbol kha itu adalah Imam Al-Bukhari. Kemudian ada simbol dal, yaitu Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kemudian simbol ta, Imam Tirmidzi. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan nama Imam Tirmidzi. Ada yang menyebutkan Imam Tirmidzi. Ulama ada juga yang menyebutkan nama Imam Tirmidzi. Ada juga ulama yang menyebutkan Imam Tirmidzi. Nah, pakai za. Itu ada tiga versi. Nah, kemudian yang keempat, nun itu Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Kemudian yang kelima ada ja dan ha, itu Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya juga. Kemudian Sunan Ad-Darimi, dal dan ya. Kemudian mim itu Imam Muslim, to itu Imam Malik. Kemudian ha dan mim yaitu Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kitab karangan beliau. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam penyebutan simbol yang ada dalam kitab Mu'jam Mufahras tersebut. Kita akan melihat dalam ada dua perbedaan. Ada yang menyebutkan di sana menyebutkan kitab, kitab itu maksudnya bab apa, kemudian nomor bab. Nah, yang kedua ada penulisan yang disebutkan nama kitabnya, bab maksudnya, kemudian selanjutnya adalah nomor hadis. Nah, ini kawan-kawan harus hafal. Nah, kalau penyebutan simbol kha, yaitu Imam Al-Bukhari, penulis kitab ini, kitab Mu'jam al-Mufahras ini dari metode yang kedua ini menyebutkan nama kitab, kemudian nomor bab. Nah, kemudian simbol dal itu punya Imam Abu Daud, disebutkan nama kitab, kemudian nomor bab. Kemudian yang tak punya yaitu Imam At-Tirmidzi, disebutkan nama kitabnya, kemudian nomor bab. Kemudian nun, Imam An-Nasai juga sama seperti itu, menyebutkan nama kitab, kemudian nomor bab. Kemudian ja dan ha itu Imam Ibnu Majah, disebutkan nama kitabnya, kemudian nomor babnya. Dal dan ya Imam Ad-Darimi, disebutkan nama kitab dan nomor babnya. Dan yang berikutnya adalah ketika simbol mim, to dan ha mim, Imam Muslim, kemudian Imam Malik, kita dalam kitab Al-Muwatta'nya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu penulis dari metode yang kedua ini menyebutkan nama kitab dan nomor hadis, bukan nomor bab. Nah, nomor yang ada di situ adalah nomor hadis. Kemudian ketika simbol to, Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya juga nama kitab dan nomor hadis. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal
disebutkan nama kitab dan nomor hadisnya. Ini yang perlu kawan-kawan ingat, jangan sampai lupa, agar kita bisa mudah merujuk langsung kepada kitab. Ketika merujuk langsung pada kitab aslinya, kita akan mudah menemukan hadis yang ingin kita cari. Ini mungkin contoh, nanti misalkan kawan-kawan menemukan hadis seperti ini, tidak ada sanadnya, tidak ada periwayatnya, tidak ada kedudukan hadisnya, status hadisnya, bagaimana cara melakukan takhrijnya. Nanti bisa kawan-kawan coba cek ini penelusuran hadis ini dengan metode yang kedua dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan, lil muslimi 'alal muslimi sittatun bil ma'rufi yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa tashmituhu tashmiya wa tashmituhu idza atasa wa ya'uduhu wa idza marada wa yatba'u janazatahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 yang perlu diketahui. Yang pertama adalah memberikan salam apabila bertemu, kemudian menghadiri, menjawab undangan, menghadiri undangan ketika kita diundang, kemudian menjawab bersim ketika ada saudara kita yang bersim, kemudian mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, wa yatba'u janazatahu idza mata, kemudian mengiringi jenazah saudara kita yang meninggal ketika ingin dikuburkan, kemudian mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, ini kurang lebih makna dari hadis hak muslim terhadap muslim. Ini boleh kawan-kawan telusuri, ini siapa periwayatnya, siapa saja, kemudian sanadnya bagaimana secara lengkap, kemudian apa status hadisnya. Boleh kawan-kawan telusuri. Kitab dalam metode yang kedua ini adalah kita menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Nah, kitab Mu'jam Al-Mufahras ini ada beberapa jilid, teman-teman. Ada yang 8 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 10 jilid, macam-macam. Nah, hanya saja kita nanti mau pakai yang mana. Nah, silakan. Tetapi sebelum kita menggunakan kitab tersebut, kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis, karena Mu'jam Al-Mufahras itu ada li Al-Fazil Hadis, ada li Al-Fazil Quran. Nah, kalau yang kita gunakan ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Pengarangnya itu adalah seorang dosen, pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Ini orientalis, orang barat yang mengarang kitab ini, Profesor Dr. A.J. Wensing. Nah, tetapi dibantu juga, terlibat juga dalam penulisan kitab ini seorang ulama, Dr. Fuad Abdul Baqi. Nah, ini penulis dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis yang akan kita gunakan dalam pencarian hadis, takhrij hadis dengan metode yang kedua. Ini kurang lebih contoh cover depan dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Tapi ini Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Quran. Kalau di Al-Fazil Quran itu seperti ini. Ini I'dad Abdullah Ibrahim, siapa ini? Ibrahim Jalhum. Kalau kita lihat ini ya, Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Quran, tolong dibedakan. Nah, ini Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis. Dia ada 8 jilid. Ini kurang 1 jilid. Nah, bisa kawan-kawan lihat, telusuri. Jilid pertama itu dari huruf alif sampai huruf H. Kemudian jilid 2 itu dari kata khobba sampai kata sanaro. Kemudian jilid ketiga sanama sampai kata to'ama sampai terakhir. Nah, itu
kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharos. Satu jilid mungkin ada yang 400 halaman, ada yang 300, bermacam-macam. Mungkin yang jilid kelima ini paling tebal. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penyusunan kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharos di Al-Fawzul Hadis. Nah, susunan kitab dalam kitab ini itu sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Dari alif, ba, hamzah ya maksudnya ya, hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, kho, sampai ya. Begitu bentuk penulisan kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharos. Ini alif atau hamzah. Kemudian berikutnya kita coba melakukan takhrij. Nah, ini kita tampilkan bentuk pencarian hadis dengan melakukan takhrij pada metode yang kedua, hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ketika kita ingin mencari hadis dari kata-kata yang ada dalam hadis ini, kita bisa mencari dari kata la, itu kata, tapi ketika kita ingin merujuk kepada kitab takhrij Al-Mu'jam Al-Mufaharos dari kata la, begitu banyak kata-kata la dalam hadis, sehingga akan lama dalam menemukan hadis tersebut. Atau kata-kata yu'minu. Nah, jika kita ingin menemukan hadis dari kata yu'minu, kita harus mengembalikan kata yu'minu ini ke kata dasarnya atau fi'il madinya. Yu'minu itu kan fi'il mudhari. Nah, fi'il madinya amana yu'minu. Nah, kita perlu mencari hadis ini dari kata amana. Kembali ke huruf a, amana. Atau dari kata ahadukum. Nah, kita kembalikan dari kata ahadukum itu kan asal katanya ahad. Ahada, yahidu. Kembalikan kepada huruf alif atau hamzah tadi. Atau hatta. Hatta banyak sekali hadis-hadis yang di dalam lafaz tersebut, di matan tersebut ada kata-kata hatta. Nah, kemudian kata yuhibbu. Habba yuhibbu. Kita perlu mengembalikan kata yuhibbu ini ke kata dasarnya atau fi'il madhinya. Yuhibbu itu kata dasarnya habba yuhibbu. Nah, ini yang akan kita cari, kata ini yang akan kita coba cari dengan melakukan takhrij pada metode yang kedua ini. Atau nanti di akhihi, bisa juga akhun, kita ambil dari kata dasarnya adalah akhun. Kemudian ma, sangat banyak kata ma dalam hadis. Yuhibbu, ini ada dua yuhibbu. Kemudian li nafsihi, nafasa, dari kata nafasa. Kita coba telusuri. Habba yuhibbu, berarti kita membuka kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharos tadi, ini kata habba yuhibbu itu ada di jilid berapa? Ada di jilid pertama, huruf alif dan sampai huruf h itu terdapat dalam jilid pertama. Nah, setelah kita menelusuri, nanti hasilnya seperti ini. Hadis di halaman, nanti bisa kawan-kawan lihat ini, tidak kita tampilkan halamannya, ada tidak halamannya di sini. Tertutup ini sepertinya, sebentar. Nah, ada di halaman 407 dari 554 halaman. Hadis yang kita ingin cari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini kita temukan hatta yuhibbu li akhihi atau qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang kita maksud. Maka setelah kita menemukan hadis ini, kita catat, oh ada di kitab Sahih Imam Muslim. Nah, pada bab iman, ini kita catat semua. Kemudian ada simbol kha di kitab iman juga. Nah, setelah kita lihat, kita catat semua, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya akan kita temukan seperti ini. Nah, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab iman
nomor hadis 71 dan 72. Ingat, kalau mim itu nomor yang terdapat di sini, nomor di sini itu apakah nomor hadis atau nomor bab? Nah, itu yang perlu kita ingat tadi. Nah, mim itu adalah nomor hadis. Imam Muslim itu adalah simbol dari nomor hadis. Kemudian kha, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada kitab Iman di nomor 7. Apa ini Imam Bukhari? Imam Bukhari itu nomor bab. Nah, kemudian Imam Tirmidzi pada kitab Qiyamah nomor babnya 59. Kemudian Nun, Imam An-Nasai dalam kitab Iman itu di nomor babnya 19 dan 33. Kemudian terdapat juga dalam kitab Muqaddimahnya Imam Ibnu Majah. Nah, ini di nomor 9 babnya. Kemudian di kitab Janais babnya nomor 1. Kemudian Imam Ad-Darimi itu isti'dzan, bab isti'dzan. Ini di nomor hadisnya, nomor hadis ya. Ini nomor bab maksudnya, nomor 5. Kemudian kitab Raqaiq nomor 29. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini ada di jilid nomor 1 Raqam hadis, nomor hadis 89. Kemudian jilid 3 di nomor hadis 176, 206, 251, 272, 278 dan 289. Nah, nanti seperti ini yang kita tuliskan dalam proses hasil pencarian takhrij kita. Yang pertama, riwayat Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini penyusunan yang kita tulis hasilnya dengan penulisan bahasa Arab. Nah, boleh seperti ini atau boleh juga nanti kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dan ditempatkan pada tema iman dengan nomor bab 7. Kemudian nanti bisa dilengkapi ketika teman-teman kembali kepada kitab aslinya, bisa dicatat nomor hadisnya sekaligus. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dan ditempatkan pada tema. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya, ditempatkan pada tema Al-Qiyamah dengan nomor bab 59. Nah, kemudian Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya, ditempatkan pada tema iman. Tema itu kitab ya, kitab iman, nomor bab 19 dan 33. Hadis yang terdapat pada bab 19 mengalami pengulangan lafadznya. Nah, itu bisa kita telusuri nanti. Mana hadis yang ketika kita menemukan ada yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, misal ini ya yang ada pada periwayatan Imam An-Nasai ada di nomor 19, di nomor 33. Kita bisa melihat, oh lafadznya sama. Imam An-Nasai mengulangi hadis ini pada nomor yang berbeda. Nah, kita bisa lihat juga nanti dicocokkan periwayatnya sanadnya sama atau tidak. Kalau misalkan tidak sama berarti Imam An-Nasai ini mengambil hadis dari sumber yang berbeda, orang yang berbeda. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa telusuri. Mengenai status hadisnya, apakah hadis yang diriwayatkan oleh imam ini, contoh Imam An-Nasai tadi, apakah hadis yang pertama yang di nomor 19 itu hadisnya sahih atau tidak? Kemudian yang dari nomor 33 apakah hadisnya sahih atau tidak? Nah, itu kita bisa ketahui setelah kita melakukan takhrij secara lengkap. Apalagi nanti ditambah dengan penelusuran rijalul hadisnya. Mengenai rijalul hadis, apakah nanti kita akan tahu para periwayat yang meriwayatkan hadis ini apakah ada kecacatan ataukah semuanya adil. Nah, itu menjadi dapat berpengaruh kepada status atau kedudukan hadis tersebut. Tetapi yang menilai status hadis itu sahih, hasan, bukan kita. Kita mengikuti pendapat para ulama. Nah, ulama sudah menentukan, sudah menulis dalam kitab Rijal Hadis bahwasanya orang ini statusnya thiqah, bisa dipercaya. Orang ini statusnya kadzab, berbohong, dan lain sebagainya. Nomor 5 itu dalam hadis ditulis oleh
Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, ditempatkan pada muqaddimahnya. Nah, ini kelebihan kitab hadis, kitab bahasa Arab itu yang ditulis oleh para ulama, muqaddimah saja itu jadi satu kitab, satu buku. 400 halaman, 500 halaman. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu berapa jilid itu? Muqaddimah Ibnu Khaldun itu baru muqaddimah. Kalau orang kita kan nulis muqaddimah selembar atau 2 lembar, 2 halaman, 3 halaman, atau 5 halaman. Nah, itu muqaddimah yang di kita. Nah, kemudian selanjutnya ini ditulis pada kitab muqaddimahnya, muqaddimah Imam Ibnu Majah, nomor babnya nomor 9, temanya atau kitabnya kitab Al-Janaiz, jenazah, nomor babnya nomor 1. Yang keenam, diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi itu ditempatkan pada tema Ar-Riqaq, nomor babnya 29. Kemudian terakhir diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad ini terdapat dalam kitab Musnadnya, ditempatkan pada jilid 1. Nah, kalau Imam Ahmad itu ada nomor pertama itu yang dituliskan di situ, itu adalah nomor jilid atau juz keberapa. Halamannya halaman 79, kemudian di jilid 3 ada di halaman 176, 206, 251, 272, 278, dan 289, banyak. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami oleh teman-teman, bisa dimengerti. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, demikian penjelasan saya dari takhrid, proses melakukan takhrid metode yang kedua, yaitu takhrid melalui kata-kata dalam matan hadis, yaitu dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis. Semoga bermanfaat. Astaghfirukum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.